Hello guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat. Kembali lagi bersama saya Stephen. Video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Scorpion Night. Tentunya bernuansakan perlendiran. Oke lah, tak usah ngabacot lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Check this straw. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Matthew yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Dan di kali itu Matthew terlihat bangun kesiangan sehingga ia pun nampak terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di sela-sela keterlambatannya itu Matthew melihat sepasang suami istri yang bernama Drake dan juga Pinay yang baru saja pindah ke sana dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Memperlihatkan Matthew yang telah tiba di kelasnya. Di sana temannya yang bernama Maddie mengajak Matthew untuk ikut kompetisi band di kampusnya. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik sepulang kuliah, Matthew bersama teman-temannya itu lalu mengunjungi sebuah bar dengan menonton band-band di sana. Dan secara tidak sengaja, Matthew pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Ellen. Terlihat Ellen sangat menyukai Matthew sejak awal bertemu. Akan tetapi, Matthew sama sekali tidak memperdulikannya. Setiba di kosan, ibunda Matthew yang berada di kampung lalu meneleponnya agar tidak keluyuran malam-malam karena ibunya begitu sangat khawatir dengan keselamatannya. Karena saat ini pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan operasi pemberantasan narkoboy. Siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap ataupun langsung dibedil oleh Petrus tanpa melalui persidangan. Setelah selesai teleponan dengan ibundanya, Matthew pun tak sengaja mendengar percakapan yang ada di luar kosannya. Ternyata yang mengobrol di luar adalah Drake yang saat itu sedang berpamitan dengan Pinay untuk bekerja. Drake ini bekerja sebagai intel dari kepolisian, di mana saat ini ia sedang menyamar menjadi pengawal di salah satu bandar narkoboy untuk mencari informasi dan data-data bukti yang kuat serta menangkap bandar tersebut. Kemudian di esok harinya, terlihat Pinay datang ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat, dikarenakan charger laptopnya sedang rusak. Kebetulan Matthew yang ada di sana lalu menolong Pinay dengan meminjamkan casan laptopnya yang saat ini belum ia butuhkan. Setelah Matthew meminjamkan chargernya kepada Pinay, mereka pun lantas berkenalan, di mana terlihat Matthew begitu terbunga-bunga dengan tetangga barunya tersebut. Hingga pada suatu malam, ketika Matthew baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di OnlyFans melalui lubang kecil yang ada di lantai atas kosannya. Bahkan, ketika Pinay dan Drake sedang mantap-mantap, Matthew ternyata sering melihatnya. Tentunya hal itu semakin membuat Matthew semakin terobsesi dengan Pinay. Hingga tibalah pada suatu hari di mana Pinay ternyata sadar jika Matthew sedang melihat dirinya. Bukannya marah, Pinay justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, persahabatan mereka pun semakin akrab, di mana Pinay mewanti-wanti Matthew agar lekas pulang kuliah jika setelah selesai, dikarenakan sudah banyak warga yang meninggoy di Dor Petrus di sekitar mereka dengan alasan operasi narkoboy. Keesokan harinya Matthew yang sedang bersantai di bar malam, saat itu ia kembali didatangi oleh Helen dan langsung memberikan nomor teleponnya serta terang-terangan menyatakan ketertarikannya kepada Matthew. Singkat cerita, sepulang Matthew dari bar disertai hujan yang sangat deras, Matthew yang menyadari jika Pinay sedang sendirian langsung mendatanginya secara diam-diam. Pinay yang menyadari jika Matthew datang ke sana kemudian berpura-pura tidur agar Matthew menggarap persawahannya. Setelah Matthew menuntaskan pekerjaannya, ia pun bergegas untuk keluar. Namun Pinay yang sedari tadi hanya berpura-pura tidur langsung saja menahan Matthew untuk mengajaknya mengobrol. Matthew yang ketakutan karena ketahuan menggarap sawahnya secara ilegal lantas meminta maaf kepada Pinay atas segala perbuatannya. Tapi di sana Pinay ternyata tidak keberatan atas pekerjaan Matthew tersebut dan justru mulai bersedia open house kapanpun selama Matthew menginginkannya. Keesokan harinya sepulang kuliah, Helen yang begitu menyukai Matthew secara diam-diam sudah berada di kosannya.
dan langsung membuka garasinya untuk adu mekanik bersama-sama. Pinay yang tahu jika ada seorang di tempat Matthew lalu menanyainya. Namun Matthew menjawab jika itu cuma temannya yang menumpang singgah. Sementara Pinay sambil tersenyum lalu mengatakan jika ia tahu mereka baru saja habis adu mekanik, karena suara itu terdengar hingga ke tempatnya. Matthew yang sangat salting dan sangat malu lantas pergi meninggalkannya. Sesaat Matthew berada di kamarnya, Pinay menelepon Matthew dan kembali mengencenginya. Saat itu jika benar tidak ada orang di tempatnya, Pinay akan memberikannya hadiah dengan menyuruh Matthew untuk datang ke kosannya. Matthew yang saat itu takut ketahuan Helen lantas menolak tantangan dari Pinay. Namun karena terus dicengi melalui lubang pembatas kayu di lantai kamar mereka, tak disangka beberapa saat kemudian Drake pun pulang dan mengejutkan Pinay hingga membuatnya terjatuh. Drake yang mengira jika Pinay ada main serong dengan tetangganya, lalu keluar dan mencari orang tersebut. Untungnya Pinay langsung keluar dan mengatakan jika Drake salah mendengar ucapannya, yang dimana ia terjatuh dikarenakan mendengar musik DJ ketika memasang bola lampu di atas kamar. Mendengar hal itu pun Drake kini merasa sangat tenang dan ia pun lantas meminta maaf kepada si Pinay. Malam harinya ketika Maddie dan teman-temannya bersiap untuk kompetisi band, namun saat itu juga mereka mendapatkan informasi jika salah satu personil gitarnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan maut di tempat karena dituduh menggunakan narkoboy. Hal itu pun membuat Matthew dan teman-temannya terkejut dan urung mengikuti kompetisi band di kampusnya. Lalu di tempat yang berbeda, Drake yang baru saja datang ke tempat bosnya telah ditunggu oleh dua orang. Ia langsung di-smash akibat bosnya kini sudah tahu jika Drake selama ini merupakan intel dari pihak kepolisian. Sementara di tempat yang berbeda, Pinay yang tampak khawatir karena Drake tak kunjung pulang, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Matthew untuk mengajaknya adu gabrut. Pinay yang tak mau terus dibujuk oleh Matthew hingga ia datang tanpa diundang ke tempatnya si Pinay. Pinay yang kaget sontak langsung mengusir Matthew. Ia takut jika sewaktu-waktu datang Drake dan mengetahui hal itu dan akan menimbulkan masalah saat itu juga. Namun Matthew yang sudah kepalang tanggung langsung saja menggarap persawahannya milik Pinay. Di saat mereka sedang sibuk menanam padi, di satu sisi ternyata Drake berhasil kabur dan menyelamatkan diri dari penyiksaan tersebut. Drake bersusah payah pulang ke rumahnya dengan keadaan luka parah di mana-mana. Sesampainya di kosannya, ia pun memanggil-manggil Pinay berkali-kali, namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga Drake masuk ke kamar dan ia pun dikejutkan dengan melihat pemandangan yang tepat berada di depannya. Drake pun emosi disertai panik dengan membedil ke arah dinding kamarnya, hingga semuanya kini kalang kabut hancur berantakan dan film pun tamat. Ending yang sungguh sangat mengencerotkan. Oke, sekian alur cerita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe dulu lah. Oke, terima kasih.